Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Jumpa lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen KKN atau kisah-kisah narasumber. Bareng gua Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kalau kalian lagi nyari pekerjaan, semoga dilancarkan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian ya. Dan kita juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Oke nih, seperti biasa dalam segmen KKN ini kami akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya nih. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk kali ini kita kedatangan teman kita ya. Dan dia ingin menceritakan tentang kisahnya di masa dia kerja, yaitu di tol. Oke deh, kita langsung aja kenalan nih sama narasumber kita malam ini. Selamat malam, Bang Andri. Oke, Alek. Apa kabar nih Bang Andri? Atau gue biasa manggil koplok aja kali biar enak ya? Iyalah, koploknya udah. Koploknya biar lancar ya? Biar lancar, Karena koplok aja. gue sama Bang Andri udah kenal udah lama nih. Jadi dia ini panggilannya bisa koplok gitu ya. Iya. Gimana nih kabar Plok? Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana nih keluarga di rumah? Aman, Lek. Salam-salam nih buat keluarga di rumah Plok ya. Oke, Dan siap. gue ngucapin terima kasih nih lu udah nyampe ke tempat kami ini nih. Yoi, Lek. Puasa aman? Puasa gendang kali ini. kosong isi kayaknya sih kalau itu malah kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan Lancar lah sampai akhir ya? Iya, mudah-mudahan lancar, Lek. Kan gue udah tahu nih Plok, lu kerja di jalan tol udah lama banget nih. Tuh, Kira-kira di tahun berapa sih Plok? gua di jalan tol awal tuh gua lulus sekolah tuh gua 2012. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang, Lek. Wah, Tapi ini sempet jeda juga sih. Biasa kenakalan remaja sedikit. Oke. Berarti kalau kurang lebih udah hampir 10 tahun lebih lu kerja di tol Plok kan? Kurang lebih. Pasti banyak banget ya cerita-cerita horor ini. Ya, cerita horor lumayan. Lumayan ya? Ada dah. Ada ya? Gitu. Oke nih, sebelum Koplok lanjut ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami. Dan buat yang belum, dan biar kita makin semangat lagi, gimana tuh caranya? Jangan lupa kalian wajib banget subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Dan untuk kalian yang baru nonton video-video kita, jangan di skip-skip ya. Dan nonton juga dari awal sampai video kita yang sekarang. Oke, dan jangan lupa nih, dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke nih Plok, silakan. Pengalaman apa ini yang lu alami selama kerja di tol nih Plok? Gua rentetin dulu kali ceritanya ya. Maksudnya dari awal gua masuk, gua di gerbang mana gitu ya. Nah, boleh Plok. Boleh ya. Jadi gua masuk tuh 2012. Itu di awal tahun 2013. Di awal tahun 2013 karena gue lulusnya di 2012 nih, di awal tahun. Itu pertama gue masuk kerja, kebetulan gue ditempatin itu di gerbang tol Cimanggis Utama, Jagorawi, yang sekarang udah dirobohin lah. Nah, waktu gue kerja di situ, awal sih biasa aja nih, nggak ada hal-hal aneh dah, masih normal aja nih. Cuman lama kelamaan nih, kan kerja shift nih. Ada shift 1, shift 2, shift 3, shift 1, shift 2, shift 3. Jadi kita nggak selamanya pagi. Oh jadi waktu itu di gardu nih, jaga gardu ya? Ini jaga gardu di gerbang tol. Waktu itu belum ada e-tol kan, masih bayar manual, tunai, masih bayar tunai. Nah, udah tuh gue bayar tunai. Waktu itu pertama masuk di situ dibelah dua nih. Ada rombongan anak-anak pagi shift 1 doang. Ada rombongan anak-anak shift 2-3. Rata-rata yang pagi tuh cewek. Yang laki-laki nih 2-3. Bagian malam tuh. Nah, gua masuk di 2-3 awal. Shift 2, shift 3. Jadi gua nggak pernah masuk pagi nih. Masuk 2-3 terus. Nah, waktu itu di kejadian itu di shift 3. Di shift malam kejadian awal tuh. Awal pertama kali horor kejadian tuh di shift 3. Itu pertama kali gue di tol. Jadi waktu gue shift 3
kita kan biasa namanya di dalam tol ya, sambil ngelayanin pengguna jalan yang lewat kan, kita sambil ngopi segala macam ya, kita bawa makanan cemilan lah biar nggak ngantuk gitu. Kebetulan posisi pergantian pemain nih, kita waktunya istirahat nih. Nah istirahat itu gue mulai kerja jam 9, istirahatnya jam 2 pagi. jam 2 pagi istirahatnya. Jadi pas jam 2 pagi temen gue dateng ke Gardu, gue ke kantor. Sedangkan dari Gardu itu ke kantor itu jalannya sepi, sunyi, itu lorong. Soalnya jam 2 pagi. Jam 2 juga. pagi. Ya, udah sepi Jam 2 banget lah ya. udah sepi banget. Kan kalau di Cimanggis Utama itu ada yang miring, ada yang lurus. Iya, iya. Ada yang miring, ada yang lurus. Nah, gue di tempat yang lurus. Bukan di tempat yang miring. Kalau yang di tempat miring itu lebih jauh lagi jalannya. Buat Dan ke itu kantornya tuh. buat ke kantor, dan itu ada lorong bawah tanahnya juga. Itu kebetulan gue di lurus nih Lurus, ceritanya. Nah, gue pikir kan kalau dari lurus ke kantor nggak terlalu jauh nih. Gue masih pede nih jam 2 pagi dan gue nggak tahu apa-apaan. Gue jalan-jalan aja biasa, jalan ke kantor lewat lorong. Ih, kok rasanya udah mulai nggak enak nih. Awal lu udah mulai. Udah mulai, iya. Wah, gue bilang nih nggak beres nih kayaknya nih. Gue jalan. Lama-lama dakduk juga nih. Gue lari. Oh, kira lari. Lari. Lah itu insting udah. Iya, bener-bener. Udah insting, gue lari. Wah, masuk kantor nih. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, makan. Istirahat. Makan. Kelar makan, gue validasi laporan lah sedikit. Validasi laporan. Nah, nyantai nih, rebah-rebahan. Terus tau-tau waktu udah harus balik lagi nih ke Gardu. Karena cuman kalau malam gue istirahat paling cuman 2 jam 3 jaman, seingat gue tuh. Lumayan. Iya lumayan. Nah pas udah selesai gue balik lagi, itu berarti waktu udah nunjuk jam, seingat gue tuh jam 3:30, jam 3-an lah, jam 3:30, 4-an. Harusnya gue belum ke Gardu, Oh, ya karena masih agak ada jam istirahat. masih ada jam istirahat. Karena temen gue bawel di Gardu, maksudnya tuh biasalah minta temenin gitu. Kita apa engkohan Engkohan. kita temenin dalam Gardu gitu sambil cerita gitu kan. Ya udah gue diteleponin, gue suruh kesana tuh. Waktu itu kan masih zaman BlackBerry Waktu itu masih zaman BlackBerry, ngeping mulu, kan. Udah, gue bikin kopi, jalan nih ceritanya nih kesana. Jalan. Gue baru inget tuh, wah iya ya, gue ngelewatin jalan yang tadi nih. Gue bawa kopi panas. Ah udahlah, Bismillah aja lah, ya kan. Itu apanya gue bacain dah. Ya gue jalan. Kebetulan di samping lorong itu ada bak sampah. Tapi bak sampahnya itu bukan plastik. Bak sampahnya itu beton yang gede. Nah gue jalan nih. Nggak lama gue jalan, itu sekelibet aja gitu ya, seret gitu ya. Gue masih slow. Loncat. Nggak lama. Apa tuh? Poci, twing, loncat. Depan lu gitu. Iya di samping gua. Loncat, twing. Loncatnya ke bak sampah. Dari semak-semak ke bak sampah, twing. Jadi masuk bak sampah. Masuk ke bak sampah. Itu kopi gua udah bodo amat nih. Udah gua lari ya. Jadi kopi gua giniin nih. Kena ke baju gua. Baju masih warna biru saat itu kan. Abis baju biru gua pada gua lari, nyampe di Gardu, ketawain gua sama temen gua. Mampus lu, kenalan itu. Anjir. Oh, jadi temen lu udah tahu itu. Udah tahu. Makanya temen gue tuh bawel. Mungkin maksudnya biar gue kena zong itu, anjir. Oh, jadi itu pengalaman pertama lu Pengalaman tuh. pertama tuh Di Gardu Tol di tuh. Gardu Tol. Itu di Cimanggis Utama. Oke. Tapi anehnya nih, sebenarnya kejadian itu udah gue nggak pernah ngeliat lagi tuh. Udah sekali doang. Sekali berarti. doang tuh. Udah nggak pernah digangguin lagi? Enggak, udah Cimanggis Utama itu doang udah. Jadi dia cuma kenalan doang. Nyambut kan orang baru. Nyambut gitu. kali gitu. Nggak lama Cimanggis Utama dirobohin. Tuh. Nah sebelum dirobohin, gue ada ini sedikit lah, maksudnya kayak trouble pekerjaan. Dan akhirnya gue harus dibalikin ke kantor pusat nih. Kantor pusat waktu itu masih di Jati Asih. Gue balik ke Jati Asih, nggak lama di Jati Asih, perbantuan di Cikarang. Cikarang Utama. Jauh juga nih karena main lu ya. Ya itu rada lumayan lah Cikarang Utama. Jadi
ya mau nggak mau namanya pekerjaan ya. Maksud kita di Cikarang Utama itu kekurangan orang. Kebetulan Cikarang Utama saat itu kan entran masuk masih pakai tiket tuh. Itu sering rusak di sana waktu itu. Nah, udah di Cikarang Utama berjalan. Kalau di Cikarang Utama nuansa mistisnya itu nggak terlalu creepy sih. Cuman ada pengalaman juga di situ. Ada, tapi nggak terlalu creepy. Nah, jadi karena kan gue itu perbantuan di sana cuman seminggu. Nggak lama. Seminggu, kebetulan itu saat lagi bulan puasa juga. Arus mudik gitu. Lagi rame-ramenya. Jadi nuansa creepy-nya nggak terlalu. Emang lagi rame juga. Nah, nggak lama di Cikarang Utama ini, gue balik lagi ke Cimanggis Utama, tapi gue trouble lagi nih. Yang kenakalan remaja lah. Iya dah, gue kenakalan remaja. Itu udah di tahun 2013. 2013 gue sempet keluar. Nah, di 2014 gue ditawarin kerja lagi. Situ lagi. Iya, dia kerja lagi, tapi di gerbangnya tuh beda. Gerbang tolnya Pondok Ranji, Pondok Ranji, kantornya itu belakangnya rel Bintaro. Belakang persis tuh. Persis rel. Yang kita tahu kan Bintaro ini juga. Itu, kalau itu creepy lah. Ada tragedi juga itu ada tragedi, itu creepy juga situ. Itu saat itu gue kesana, posisinya tuh gue anak baru, tapi gue orang lama gitu. Jadi orang tuh bingung lah, kok lu udah bisa sih gitu. Iya bang, gue udah lama sebenarnya gitu kan. Udah kerja. Waktu itu di Bintaro posisinya itu gue lagi masuk malam, shift 3 masuk malam. Terus kalau di sana itu pokoknya hampir rata-rata hampir sama ya. Kalau dari gardu ke kantor itu lewat gorong-gorong. Nggak nyebrang. Tapi kalau udah malam hanya orang-orang tertentu yang berani masuk gorong-gorong. Gitu. Hanya orang yang kuat iman, maksudnya yang berani masuk lewat gorong-gorong. Nah, waktu itu gue lewat gorong-gorong ceritanya. Lewat gorong-gorong, kan lampu terang. Gorong-gorong. Gue lewat, lampunya mati. Ya gue lari. Gue lari dong. Langsung insting. Lari. Itu gue nggak sendiri. Itu gue ada berapa orang ya? 3 orang kan ada kali. Lari semua, Pada teriak-teriakan dah. Udah. Nyampe di kantor, validasi lagi laporannya. Validasi. Nah, kan tempat validasi itu kan komputer nih. Nah, itu anak-anak kalau udah malam itu biasa itu nyetel musik. Nah, posisinya tuh gini ya. Misalkan nih kantor nih. Ini jendela, belakangnya jendela nih. Nah, ini jendela nih rel. Pemandangannya rel. Pemandangan langsung ke rel kereta. Nah, gue tidur di sini. Tuh, nah, udah posisi tidur capek pasang alarm gitu kan. Matiin komputer, kita pada tidur nggak lama tidur, itu komputer nyala sendiri. Dan yang gue bingungin nih ya, dia masuk ke YouTube lagu Jawa tapi yang gamelan, bre. Seriusan? Iya, asli anjrit. Dengerin lagu lagi ya. Bete. Gila, gamelan, bre. Lah gue bangun ya, lah gila. Itu gue bertiga nih. Wewe bangun. Itu sampai nyalain. Gue buka pintu tuh saking panik ya. Kagak bisa gue buka pintu. Oh, di ruangannya itu bertiga doang. Lah bertiga doang gue tidur. Itu gue di dalam bertiga-tiga teriak-teriakan. Gue buka pintu cekrek. Itu Pondok Ranji kantornya belum kayak sekarang. Itu masih kantor lama. Oh, sekarang mungkin sekarang udah bagus. Itu kantor lama. Anjir. Itu gue bener asli itu parah itu. Itu gue di dalam bertiga-tiga kayak orang gila. Tuh lu. Tolong, gue teriak-teriak buka pintu. Anjir, gue bilang. Akhirnya kebuka, gue kabur, keluar, gue ke gardu nih. Di gardu udah gue cerita dah. Akhirnya sampai pagi tuh gue di gardu, gak balik ke kantor. Udah saking takut dah. Nah pas itu parlek itu pengalaman di Pondok Ranji.
udah nyaman di sana, udah mulai nggak creepy ya, maksudnya kita udah kenal, biasa. udah biasa, dipindahin lagi saat kita kerjanya nih. Gak lama kita pindah lagi nih, ada gerbang yang butuh bantuan lagi. Waktu itu dari Pondok Ranji gue dipindah ke Karangtengah. Kalau lu tahu Karangtengah itu arah ke Merak, Oh. Jakarta Tangerang. Tangerang ya. Ya, di Karangtengah itu posisinya itu gerbang termasuk gerbang gede juga. Ada 36 gardu. Di situ, Bro. Di situ ada 36 gardu. Kebetulan kejadian itu gua lagi ada di gardu 36. Gardu yang paling Paling pojok, pojok, paling pojok. Dan di gardu paling pojok itu 36, 35, 34, 33. Cuma 4 Oh, nih. 4 gardu. 4 gardu. Sedangkan di sebelah sini sayapnya ada di sebelah sini lagi nih. Nah, 36 sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini ya. Itu kuburan pemakaman umum. Lu mepet buat nama Udah belakang. mepet banget, bukan mepet lagi udah gue duduk. Nengok kelihatan lah. Lah, gue duduk di gardu nih. Gue nengok nih. Hmm. Ini pemandangan gue kuburan. Sedangkan mobil yang lewat bukan mobil kecil. Oh, soalnya Mobil gede-gede kontainer semua. ya. Itu. Nah, itu posisi udah sunyi. Biasanya tuh cair-cairnya kendaraan itu kalau di sana tuh jam 1. Oh, udah mulai renggang. Udah mulai renggang jam 1. Jam 1 renggang, jam 2 sepi. Pas sepi, jadi kan tuh 4 gardu nih. Kita main istirahatnya gini. Seingat gue ya. Gue 36, temen gue 35, 34, 33. Nah, yang 3 gardu nih istirahat. Oh, jadi cuma satu. Disisain cuma 1. Oh, yang aktif cuma satu tuh. Disisain sendirian. sendirian. Tapi kalau gue punya CS gue bisa nemenin. Oh, Gitu. Cuman kan kita namanya CS kalau lagi capek juga Iya. nggak bisa kita paksain buat nemenin kita kan. Mau nggak mau ya udah. The real. The real udah ini mah. Kerjaan deh. Udah demi nafkah ya? iya, demi sesuap nasi lah kita jabanin. Udah, kita jaga nih gerbang. Jaga. Datang nih mobil kontainer awalnya. Set. Datang mobil kontainer. Kata mobil kontainer nih, "Sendirian, Mas?" Gitu kan. Ngeledekin. Ngeledek tuh. Ngeledek. "Sendirian, Mas?" "Iya, emang lihatnya berapa orang?" "Sendirian, Bang." Gue bilang gitu. Langsung nggak lama jalan biasa. Sepi, mobil kecil. Pas mobil kecil ini Kenapa? rese nih mobil kecil masuk, set, enak banget Mas, kerja temenin sama cewek. Anjir. Cewek dari mana? Iya. Itu gue paling pojok. Enak banget Mas, kerja temenin sama cewek. Apaan sih nih orang? Gue masih gila kali ini orang mabok kali kan gitu ya. Oh iya. Enggak. Selangnya tuh 3 menit mobil lagi masuk. Mobil kecil lagi. Sama ngomongnya, begitu lagi. Itu cewek. Iya, enak banget Mas ditemenin cewek. Anjir. Gue masih udah mulai kena nih mental nih ya kan. Wah, 2 mobil udah. Udah mobil sih. Mobil yang ketiga, set, pas mau bayar digas, jeder, ditabrak tuh gerbang. Itu palang ditabrak, dikebut langsung buas. Apa tuh, Bro? Lah gue langsung berdiri, nengok ke belakang kan ya. Lah apa tuh orang ya kan? Anjing, gue bilang. Udah nih, gue diem, gue mikirin aja. Kok orang kabur, apa dia nggak punya duit apa? Tapi kalau dia nggak punya duit kan dia pasti tadi ngasih duit ke gue. Iya. Jadi pas dia ngasih duit ke gue, Langsung. dihajar itu palang, belum gue buka palangnya. Anjir. Gue bingung tuh. Udah mobil keempat nih, tes. Ya Allah Mas, itu apaan Mas di belakang Mas? Jangan mana, Bro? Belakang gue bre. Anjir. Tapi gue nggak bisa ngeliat. Lu nggak cuman. Gue nggak bisa ngeliat. Dia udah lewat. Itu yang ada di kantor. Gue teleponin dah. Temenin gue. Anjir. Itu pengalaman di Karangtengah. Tapi lu pas saat itu, Bro, lu ngerasa kayak merinding apa gimana gitu, Bro? Dibilang merinding kalau di mobil pertama belum nih. Belum ya? Mobil pertama belum. Mobil kedua udah mulai masa iya nih. Iya. Mobil ketiga kaget gua. Shock juga. Karena ya? tuh mobil ngasih duit langsung jeder ditabrak palang belum gua kan gua nerima uang nih. Langsung ke palang ya? Harusnya kan buka palang dulu gua. Lah gua baru nerima uang, palang belum gua buka langsung digas sama dia. Anjir. Ditabrak lek. Mungkin dia ngeliat itu juga kali, Bro, ya? Bisa jadi Bisa jadi. dia Iya, takut. mungkin. Nah, pas yang mobil keempat itu sampai
Ya Allah, Allahu Akbar, stop, sampai begitu di mobil yang keempat. Mobil gede mobil itu. Mobil kecil. Gue bilang gila kali. Gue teleponin dah anak-anak. Teleponin, Anjing. datang nih anak-anak 2 orang, udah gue temenin, aman dah. Tuh di Karangtengah. Lu gak ngeliat cuman lu ngalamin kejadian belakang lu ada sesuatu ternyata Itu ada sesuatu, tapi gue nggak bisa ngeliat. Ya nggak, orang lain yang ngasih tahu. Orang orang lain, lain gitu, orang makanya. lain yang wah ya apa? Itu orang lain yang panik. Gue gak tahu apa-apaan. Ya mungkin nemenin lu doang ya. Soalnya gue pas gue ditinggal sendiri, gue ngomong udah mati. Ya Allah, terus sama yang ada di sini semuanya, saya di sini cuma nyari uang buat nafkah keluarga. Saya nggak ada niat jahat, nggak ada niat apa. Gue bilang gitu udah mati. Kalau misalkan mau ngasih tahu, ya udah nggak apa-apa, tapi nggak usah Ngeganggu, nggak usah ini gitu udah mati. Jadi gue nggak kena gangguan, Iya, yang lain malah ya. pengguna jalan. Itu mungkin dia ternyata baik loh. Apa? Mau nemenin dulu gitu. Itu Iya, bisa, nemenin aja ya. bisa Orang begitu. Temenin kali ya daripada sendirian gitu ya. Iya. Nah itu itu riba sih itu. nah terus Masalah yang ngalamin orang-orang yang lewat ya. orang yang lewat. Gila sih. Ngopi dulu kali ya. Boleh. Itu di Karangtengah, itu kejadian pertama. Gue ngalamin tuh 2 kali Oh, di Karangtengah. di Karangtengah. Yang kedua kalinya itu, ini gue ibaratnya tuh waktu lagi kerja, kita kan namanya manusia ada posisi capek ya. Maksudnya kita lagi galau juga percintaan saat itulah, ya Masih kan. muda juga ya. Iya masih muda dah maksudnya. Galau nih, istirahat. Udah bodo amatan dah. Namanya orang lagi galau kan nggak mau mikir panjang kan, pendek aja nih. Gue istirahat nih malam, istirahat. Harusnya tuh gue biasanya tuh gue lewat atas, nggak lewat Bawah nggak lorong. lewat lorong. Tapi pada saat itu gue pengen lewat bawah. Nggak tahu kenapa gue pengen lewat bawah ya. Gue lewat bawah nih. Nah di bawah itu mesin genset, mesin genset. Gitu. Iya. Gue lewat bawah, mesin genset ada di pojok jalan lorong. Itu ada tombol buat nyalain ya kan. Itu pas gue baru turun, cetek. On off ya. Iya, on off cetek. Dan lampu cetek. Lah gue lari, Tapi tetap lewat bawah. tetap ke bawah. Lari mau nggak mau gue lari. Ya Allah, tolong, gue lari ke atas. Nyampe di atas ada temen gue. Lu ngapain lewat bawah? Biasa lewat atas aja gitu. Iya sih. Itu Emang ada ya. ada Gitu kalau lewat bawah gitu. Enggak, jadi tuh namanya kita lagi galau ya. Lu bodo amat ya. Udah bodo amat dah. Bodoh gue kesel banget sama Ini, si ini, A nih iya, gitu ya kan, udah gue liat bawah ya gitu. Nggak taunya malah Zeker juga ya. seker. Jadi emang ngaruh juga sih ya kalau hati kita lagi baik, otomatis yang gue bersih juga kali ya. Karena gue lagi nggak baik mungkin saat itu ya, jadinya diingetin juga kali gue mikirnya gitu. Positif aja masih. Positif aja. Nah kebetulan selama gue di Karangtengah, gue ngontrak bareng-bareng dah ngontraknya. Maksudnya ngontrak itu misalkan kita berlima, tapi patungan nih. Oh, jadi biar lebih hemat. Biar lebih hemat dah. Karena gue berani patungan karena 5-5-nya nggak mungkin ada di kontrakan. Kita kan kerja shift. Oh iya bener. Kita kerja shift. Iya benar-benar. Di kontrakan itu pun gue pernah ngalamin. Itu masih di daerah Karangtengah juga. Itu di Karangtengah. Lu tahu di Karangtengah itu panasnya luar biasa, ciledug tuh. Nah itu di kontrakan gue pernah ngalamin juga. Kalau di kontrakan, jadi waktu itu temen gue masuk malam. Tapi yang ngalamin bukan gue nih, yang ngalamin temen gue yang dari kantor mau menuju ke kontrakan. Ya. Nah gue di dalam kontrakan ceritanya. Gue dalam kontrakan, di dalam kontrakan itu zaman itu masih zaman point blank. Oh iya. Gue patungan pada beli PC buat main point blank. Gue lagi main point blank di dalam kamar. Set, itu posisi gue balik shift 2. Nah temen gue ini shift 3. Dia lagi masuk malam, istirahat, balik ke kontrakan. Nggak jauh. Nah gue lagi main point blank, habis turun shift 2. Nah dia ke kontrakan nih, ngetok-ngetok dari slot pagar. Oh iya. Der. Kata gue, siapa nih?
Gue keluar, weh lu men, masuk. Lalu shift berapa ya? Shift 3 gue blok. Oh iya deh. Udah biasa. Pas dia keluar, set, tutup slot, jeder. Dia baru langkah, gue denger langkah kaki dia ya. Tek, nggak lama dia jalan, tek, langsung balik lagi. Balik lagi ke dalam, gedor lagi. Kan gue bingung ya. Lah, katanya ini orang mau Balik ke kantor. iya. Lah gedor lagi kan. Pas gue buka nggak ada orang, bre. Kagak ada orang. Kagak ada orang. Buka nggak ada orang. Anjir. Kagak ada orang. Makanya nggak ada orang, bre. Gue anjing kagak ada orang. Gue langsung lagi gue masuk lagi ke dalam. Temen gue yang tadi buat itu zaman BlackBerry. Gue telepon. Lu di mana? Kantor. Lah, tadi siapa? Anjing. Tadi dia nggak balik. Kagak balik, temen gue di kantor. Anjing ngeri juga. Kontrakan ngeri juga. Anjing. Nah, lucunya besok paginya nih, kan gue tidur pules ya. Besok paginya yang turun shift pada pulang kan ke kontrakan nih. Gue tidur tuh bareng-bareng tuh. Tidur, pas gue bangun tidur, TV gue hilang, komputer gue hilang, ada yang malingin. Anjir. Gue nggak ngerti ya, apa mungkin maling itu punya ilmu atau gue nggak ngerti dah. Masa itu gua nggak denger apa tuh? Nggak ada apa-apa, pokoknya pas abis kejadian itu nih gue itu hilang TV hilang, PC komputer hilang, hilang. Makanya gue anjir nih, Apa temen itu gue ya? penuduh gue yang nyolong. Karena pada saat itu ada lu Ada doang. gua, iya. Gue bilang malam gue ceritain kejadian begitu, temen gue pada nggak percaya. Iya sih. Anjrit, gue bilang apes banget gue. Iya sih. Akhirnya gue Apes juga sih. apes gue. Mau nggak mau ya gue beli TV lagi dah, daripada nggak enak. Ya udah gue beliin lagi dah TV dah. Tuh di Karang Tengah tuh. Nggak lama di Karang Tengah nyaman, dirobohin Karang Tengah. Pergantian nih dari pembayaran uang menjadi itol. Oh, sekarang udah mulai. Udah mulai tuh, itu seinget gua itu tahun 2016, 17, 19 apa 18 gitu. 2018, 19-an dah tuh udah mulai itol. Awal mulainya Karang Tengah dirobohin. Nah, otomatis nggak ada tol lagi kan tuh. Nah, orang yang kerja di sana dipencar. Kita dipencarin nih. Dipencarin sepanjang Jakarta Tangerang, mulai dari Tangerang sampai Tomang. Kita dipencarin. Kebetulan saat itu gue ditaruh di Kebon Jeruk. Lebih jauh lagi dong. Lebih dekat ke Tomang, ke Tomang. Iya. Kebon Jeruk, persisnya di depan CTI. Terminal Bayangan deh. Nah, kalau di Kebon Jeruk bukan di kantornya sih yang creepy. Ini gimana itu? Itu di rumah dinasnya yang Oh, di creepy. sana ada rumah dinas tuh. Ada rumah dinas. Kebetulan kan emang gue domisilinya Jakarta Timur. Oh, iya, jauh banget. Itu tuh ya. gue kerja di Jakarta Barat. Kalau gue bolak-balik capek juga badan. Lumayan. Nah, kebetulan ada nih temen rumahnya di Tambun. Buset, Lebih jauh lagi. Rumahnya Tambun. Sama Bekasi Timur. Itu malah jauh lagi. Ngomong gini. Plok, gimana kalau rumah dinas kita manfaatin aja? Udah di ACC nih sama bos ya kan, tinggal kita rapi-rapiin deh. Ya udah boleh deh, gue bilang, daripada kita tidur di kantor mulu, gak enak jadi gembel kantor. Ya kan, gak enak jadi gembel kantor. Ya udah, akhirnya gue ke rumah dinas lah. Pas gue ke rumah dinas itu bener-bener rumah kosong. Yang udah lama tuh. Lama kosong. Gimana sih rumah kosong, berantakan dah. Gue masuk ke dalam, terus gue lihat dalam itu bau banget rumah. Baunya tuh bau terasi gitu. Bu, terasi. Iya, bau terasi. Udah, gue masuk, terus gue bersihin segala macam. Capek nih, udah pada capek ya. Dari bersihin tuh dari pagi, pas libur bersihin dari pagi, kelar sore, tidur sore, pada bangun maghrib nih. Terus bangun maghrib itu pas gue tidur, jadi posisinya itu kan kamar belum gue bersihin, gue baru bersihin ruang teras, tengah, sama ruang apa sih namanya, ruang tamu. Baru bersihin itu doang. Kamar belum gue bersihin, otomatis gue pada tidurnya di ruang tamu. Numpuk lah tuh di ruang tamu tuh anak-anak tuh. Nah, posisi tidurnya nggak di bawah. Jadi di ruang tamu itu gue ngeluarin
kasur Yang ada di kamar. yang ada tuh. di kamar. Iya. Tapi kasurnya nggak gue pakai, cuman ininya doang gue pakai. Apa? Depannya. Jadi kayak bale. Oh, iya Pak. Jadi kayak balai tuh. Goyang. Iya. Nah, gue tidur dempet-dempetan. Rata-rata temen gue tidur pada nempel ke tembok. Badan belakangnya pada nempel ke tembok nih. Iya. Nah, pas maghrib, kok gatel nih? Ini gue apa? Punggung. Gatelnya tuh kayak di cakar gini. Gatel lebih ke perih dong gitu. Iya, lebih ke perih. Ah. Gue bangun kan. Ah, lu rese banget lu. Hmm. Gue bilang capek, jangan rese apa. Tidur lagi. Gak lama temen gue yang ngomel. Ah, lu rese banget lu. Lah, lu gila ya, gue aja ngomel sama lu, gue bilang. Jadi tuh kayak dicakar-cakar gitu di belakang. Akhirnya bangun gue pada. Bangun. Nah, next nih, hari berikutnya. Hari berikutnya waktu jam berapa itu ya? Adalah jam-jam 1. Posisinya tuh gue sendirian di rumah dinas. Total berapa orang di rumah dinas itu? Di rumah dinas ada 5 orang. Oh, 5 orang. Ada 5 orang. Rumah dinas 5 orang. Yang kebetulan yang 4 pada pulang nih. Oh, lagi pada pulang. Lagi pada pulang. Gue sendirian nahan nih. Iya. Nahan sendirian. Sebelum gue nahan sendirian, ya doa ala kadarnya. Iya. Ya kan? Kita mau doa ala kadarnya ya. Cuman udah bismillah. Gue pakai foto orang-orang soleh aja dah. Oh, lu pajang-pajang. Gue tuh. pajang-pajangin dah. Ah, Foto-foto ah. kiai, Oke. habaib, ustadz ya. Yang penting Yang penting tenang hati ya. tenang gitu Iya. ya kan. Ternyata nggak ngaruh juga. Maksudnya nggak ngaruh. Gue ngalamin tuh pas jam 1, jam 1:30-an, kan temen gue 4 pulang nih. Yang 1 ternyata OTW dari Jakarta Timur nih, anak ceger. OTW nih ke sana. Dia ngabarin gue OTW Plo. Oh ya udah, alhamdulillah gue ada temenan nih malam ini. Iya. Pas jam dia OTW 1:30. Kalau malam itu paling cuma 40 menitan, cepet lah kalau 45 malam ya, menitan iya. lah. Nggak lama dia nyampe jam dari 1:30 nyampe jam 1 lewat lah. Pas dia nyampe ya, ini posisi rumah dinas nih. Ini rumah dinas. Depan itu pohon bambu. Oh, bambu apa maksudnya banyak gitu. Pohon bambunya nggak banyak, tapi lebat. Nah, sini pagar. Oh iya. Di samping pagar tuh pohon bambu. Iya, gue. Di belakangnya pohon gede. Pohon gede itu pohon tua di belakangnya. Nah, temen gue datang jam 2. Posisi saat itu pengen hujan tapi nggak hujan, cuman angin kenceng doang. Iya. Angin kenceng. Nah, gue di dalam rumah dinas tuh, biar gue nggak kebawa creepy, gue dengerin ceramah aja pakai headset. Biar tenang ya. Biar tenang, gue dengerin ceramah aja di dalam rumah dinas, dengerin ceramah sambil gue merem-meremin. Terus tiba-tiba suara motor masuk, pagar ditabrak sama dia. Jeder. Kan gue kaget ya. Gue buka pintu. Kenapa bre? Bau buat kentang bre. Itu jam 2, Bu. Jam 2. Anjir. Bau buat kentang. Ah, hidung lu kali, gue gitu kan ya. Iya, makanya. Gue lagi nyium. Kali lu. Iya, gue lagi nyium apaan, gue bilang. Langsung apaan? Bukain, pagar bukain. Kan gue gembok pagar. Gue buka gemboknya nih. Seret. Pas gue mau naikin motor dia nih, berdua kan naik ke atas tuh, gue ngedorong motor dia bantu nih. Iya. Bener, bau kentang bre. Oh, nyium juga kira. Nyium gue kira. Bau kentang nih. Nggak lama nih. Ada suara ngedehem. Gue nyariin nih. Wah, suara ngedehem di mana? Dari arah pohon bambu, bre. Anjir. Itu dehem sekali. Jadi sekali dehem 2 kali dia. Lah gue makin berdodo makin cepet naikin motor ya. Dehem lagi. Udah gue langsung gue pintu, gue jebret ya, gue pintu. Jebret. Nah, dari situ tuh gue sama temen gue di dalam kayak orang serba salah nih. Gua mau tidur, Masih kepikiran. Gua mau cabut ke kantor, Lewatin itu. udah pasti ketemu dia. Itu bre. Nah akhirnya gua sama temen gua mau tahu nggak ngapain gua? Bre, ambil wudhu, kita tidur di atas jadah ya. Udah, mau gimana lagi? Udah, akhirnya gua begitu. Itu gua lewat sampai jam 5. Nah jam 5 gua beraniin diri dah, kan udah asolah tuh, asolah. Udah gue buka pintu. Nah di depan teras tuh gue ngomong tuh samping pohon bambu tuh. Saya di sini salah gue ngerasa bersalah juga ya. Maksudnya gue main tempatin aja. Nggak izin gue minta maaf, gue izin. Nah dari situ udah nggak terlalu creepy.
Aman lah udah ya. aman lah gitu. Ya mungkin itu kesalahan lu karena Nggak izin ya, oke. gua saat itu. Nah itu di rumah dinas. Itu gua di kebun jeruk ngetol nggak lama karena di kebun jeruk itu di Meruya kekurangan orang ceritanya nih. Meruya Lipo. Nah dari kebun jeruk gue dipindahin lagi nih ceritanya ke Meruya, lebih jauh lagi nih dari rumah Lebih dinas, jauh lagi, ya. lebih jauh lagi dari rumah dinas nih. Ya udah gue okein dah ke Meruya. Ternyata gerbang tol Meruya, jalan masuk ke dalam gerbangnya itu kebun. Gue ngelewatin kebun, di kebun-kebun kosong gitu. lah serem, kebun gelap. Nah gue ke Meruya, sampai di sana gue diceritain tuh sama PHL sana, office boy sana cerita nih yang asli orang situ Gitu. deh. Oh. Ini terbentuknya tuh dulu tanahnya di bawah, ini diuruk, gitu diuruk, jadi ada di atas. Sedangkan diurukan itu banyak makam-makam keramat, gitu. Jadi lu kalau di sini bisa-bisa mah numpang-numpang gitu istilahnya, ada dia gitu izin apa gimana gitu ya. Oh ya udah, gue numpang-numpang izin. Sampai kejadian itu jam 2:30, gue lagi masuk malam. Jam 2:30 itu gue lagi di gardu sama satpam penisi. Lagi di kantor sama satpam. Kebetulan lagi istirahat nih. Gue di kantor sama satpam. Biasa main Mobile Legends saat itu. Udah ada Mobile Legends saat itu. Gue main Iya, Mobile Legends. udah tahu situ udah ada. Gue main Mobile Legends. Tiba-tiba gue lagi main Mobile Legends. Itu ini ruang istirahat. Ini musola, sini toilet. Itu dari toilet ke tempat gue lagi istirahat itu nggak jauh. Terus ada suara gebiar, ada suara orang mandi. Biar. Nah gue namanya masih auranya biasa ya. Gue sambil main, sambil ledek-ledekan sama temen gue. Itu orang gila kali ya, jam segini mandi. Jam 2:30 ya. Jam 2:30. Siapa sih yang mandi? Kasip mandi. Lah gila kali Kasip mandi jam segini. Mau rematik dia. Ini kan udah tuh. Akhirnya gue penasaran dong. Kok ini orang mandi enggak kelar-kelar sih? Kau masih terus Lah terus mandi lama. Kok orang mandi lama banget sih ya? Sedangkan itu di dalam kantor gue cuma bertiga, bos gue, satpam sama gue. Di gerbang di gardu satu orang, berempat itu satu malam. Lah kan gue bingung ya, kok bisa apa lagi, nggak ada orang lagi nih. Gue keluar sama satpam beraniin nih. Deh kita ini aja. Posisi emang pintu toilet tuh ketutup, nggak kebuka. Jadi kayak ada orang benar. Emang kayak ada orang. Pas gue, cuman aneh gini, suara gubiar. Pas gue keluar dari tempat istirahat, suara air hilang. Gue ngelangkahin kaki keluar nih dari tempat istirahat nih, itu suara hilang. Pas gue ke toilet, posisi pintu tutup nih. Gue main dorong-dorongan tuh, buka. Pas buka, brek, kering. Kagak ada yang mandi. Nggak ada yang mandi, kering. Kering, itu tertata rapi semua. Kayak nggak pernah dipakai. Nggak ya, dipakai, belum dipakai. kering. Gitu. Kering. Tapi suara jelas banget tuh. Lah jelas banget, pas kering nih like nih. Temen gue dorong masuk ke dalam kamar mandi, gue kabur. Gue langsung lari ke gardu. Ribet itu. Anjir, gue bilang. Itu ya, masalahnya yang denger nggak lu doang ya. Enggak gue Iya. doang. Dan ternyata semua yang kerja di situ tahu. Semua yang kerja di situ pasti ngalamin. Gitu. Itu gue nggak ngerti lah itu siapa, gue nggak tahu dah. Itu kan dari awal juga lu udah dibilangin. Udah sama dibilangin. orang situ ya. Iya. Terus itu banyak emang dia nguruk makam ya. Nguruk makamnya tuh makam-makam yang udah keramat lah, udah lama gitu Jadi lah. nggak dipindahin kali. Nggak ya? dipindahin gitu. Oh jadi nggak ada yang pindahin lu? Ketumpuk aja gitu. Jadi ya udahlah kita ini aja lah, Bismillah aja dah. Sopan-sopan Iya ya. numpang aja dah. Itu di Meruya tuh. Nggak lama gua di Meruya, kebetulan ada promosi nih, like. Ada promosi, maksudnya kita kan saat itu kan lagi gencar-gencar e-tol. Otomatis karyawan harus lebih motivasi kerjanya harus lebih ini lagi dong. Dituntut buat lebih maju lagi lah pemikiran lah. Akhirnya gua beraniin diri untuk ikut promosi jadi patroli. Oh, kamu promosi di tim patroli tuh. Iya, jadi tim patroli.
Nah udah selesai gue ikut promosi, lolos nih, dapat rezeki lolos jadi patroli. Kebetulan ditempatin awal itu gue langsung dipindahin ke sini, gerbang tol yang baru nih, Cibubur. Cibubur sini ya? Ya Cibubur Jatikarya sih. Nah nggak lama di situ gue jadi patroli. Di situ kan emang masih baru ya, maksudnya masih gerbang baru, belum ada kecelakaan yang sampai meninggal lah, maksudnya gitu, masih yang ringan-ringan. Nah kalau di gerbang yang baru ini pengalaman ada sih sedikit, cuman sedikit, nggak ini, maksudnya waktu gua awal kesana itu udah jadi patroli. Kalau patroli itu kita kerja itu sama sistemnya, shift 1, shift 2 tetap sama, shift 1, shift 2, shift 3 tetap sama, cuman kita bukan di dalam gardu nih, udah muter, kita bawa mobil nih muter. Nah waktu muter kita di dalam satu mobil itu isinya 2 orang. Oh, satu tim tuh. Ya, jadi gue partneran sama temen gue berdua. Nah, waktu itu gue jalan jam 2 pagi. Jam 2 pagi gue masih muter biasa, karena di sana itu banyak kehilangan kabel. Saat itu banyak maling kabel. Jadi gue ngejaga kabel lah istilahnya tuh jam segitu, takut ada maling. Nah gue muter, lu tahu komplek Raffles gak? Komplek Raffles Cibubur. Itu kan jembatannya bawahnya tol, itu tol gua. Oh iya. Nah saat itu gue lagi lewat di kolong itu, lewat di kolong, bau ini sih awalnya sih, bau apa, wangian. Wangi apa tuh? Bunga apa? Bunga, wangian bunga gitu. Gue lewat wangian bunga. Nah udah gue biasa aja tuh, gue muter tetep. Nah gue muter di Cimanggis Golep. Nah pas gue lewat di arah sebaliknya, kan namanya kita udah malam kan pengennya ngopi, ngerokok ya. Jadi pintu mobil kaca mobil nggak kita tutup ya. Nah gue bakar rokok nih ceritanya. Terus ini kan kelopak mata kiri, ini kan seenggaknya kita masih ada bisa ngelihat ya. Oh ujung mata. Iya. Kebetulan gue di kiri nih, nggak bawa mobil. Gue ngeliat spion nih, kayak ada kaki gini-gini di bak, kan itu kan mobil bak, belakangnya kan bak kan, ada kaki gini-gini, cuma kakinya kecil. Gue masih positif aja nih mikirnya ya, masa iya, gue bakar rokok aja udah ngopi lagi ya. Akhirnya gue penasaran juga nih, orang gue jalan bawa mobil kan pelan, nggak kenceng, pelan bawa mobilnya. Akhirnya gue berani nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, lah bener, apa tuh? Itu anak kecil. Tapi dia betaring, Lek. Anjir. Tapi itu dia warnanya tuh hitam putih gitu. Kayak foto kita edit hitam putih. Oh iya, black and white. Kayak gitu, black and white. Iya, kebayang. Iya, itu gue langsung nengok ke depan. Itu kalau gue panik, gue ngasih tahu temen gue, itu gue masih bakalan nabrak, pasti bakal kecelakaan gue. Sekarang takutnya temen lu panik juga. Ya? Makanya gue langsung diem, gue gedein radio, gue bakar rokok sambil geget tangan gue. Kata temen gue, lu kenapa Blok? Gak apa-apa gue. Slow. Gue gedein. Akhirnya gue jalan sampai di kantor, gue ceritain baru. Lu ngapa nggak ngomong? Lah kalau gue ngomong kita kelar. Iya. Takutnya panik juga. Kaget. Itu. Ada satu lagi sih, terakhir ini. Apa tuh gue? Kalau ini terakhir itu bukan di jalan. Kalau terakhir itu gue di kantornya. Yang baru ini. Kantor. Jadi posisinya itu biasa kan kalau kita patroli, kita tidur terbiasa di dalam mobil. Ya, walaupun gue di kantor nih, gue jarang tidur di dalam kantor. Karena di dalam kantor udah banyak orang. Kan kita satu shift itu banyak orangnya. Udah banyak orang nih. Ya udah gue ngalah tidur di mobil. Orang gue pikir juga nggak mungkin gue doang nih yang tidur dalam mobil. Pasti ada juga yang tidur dalam mobil kan. Nah, gue tidur dalam mobil, dengerin radio, rebahan sambil main handphone. Terus pules nih lama-lama. Pas pules, kebetulan posisi parkir mobil, nih mobil patroli, ini mobil ambulan, mobil rescue. Ya 3 mobil gini nih. Gue di paling pojok, di sampingnya ambulan. Nah, kebetulan pas gue udah mulai pules tuh ada jam 3-an lah. Udah mulai pules tuh tidur. Jam 3-an tuh mobil ambulan ada yang mainin nih rotatornya nih.
rotator ambulan, lu tahu kan? Iya. Itu ada yang mainin tuh. Ini kesel dong, kita baru buat pules. Ini bocah iseng banget sih, orang gue baru pules capek ya. Gue bangun ngomel-ngomel. Ya lalu rese banget sih lu. Pas gue nengok ke ambulan dari depan, kaca depan, dah nggak ada orang. Langsung ber. Wah, nggak beres ini. Gue ke kantor. Pas gue ke kantor, gue buka pintu, itu ngampar anak-anak pada tidur. Kagak ada yang melek, anak-anak tidur. Nggak ada yang mainin. Wah, kata gue gila kali ini ya. Gue bangunin akhir temen gue nih. Nggak mau bangun, temen gue bangun nggak mau bangun. Bete gue bakar rokok. Gue buka pintu lagi nih. Buka pintu kantor, mau ke arah ke mobil lagi. Itu ambulan. Gue ngeliat dari jauh ya, di belakang mobil ambulan itu Poci begini. Poci begini, Lek. Nengok gini bro. Begini, iya ngeledek gua. Tapi bukan bro. Iya, Lek. Itu masih pada nempel, kain kapan rapi. Rapi, kain kapan masih pada rapi begini. Lah gua langsung mundur, sampai gua kejedot jendela, kejedot pintu. Jeder ya. Gue masuk ke dalam, itu temen gue goyak-goyak tuh. Bangun. Apa sih? Bangun. Nih, sini lu lihat. Temen gue ngeliat juga. Sama ngeliat. Lah iya, Masih ada berdua-dua gue ngeliat. Kata temen gue nggak ngerti ya. Temen gue itu emang bisa apa udah biasa, gue nggak ngerti ya. Slow aja dia. Udah masuk. Nah, gue masih penasaran kan ya. Gue intip dari jendela nih, masih ada. Gue bilang gila. Dia pergi dia. Matiin lu terus itu. Iya, masih begini-gini nih. Malah main-main nih. Banyak main kali. Makanya gue itu pengalaman paling pahit banget itu di situ. Iya, sampai sekarang lu masih di situ. Iya, masih di situ gue sampai sekarang. Itu. Dari gua situ. Anjir. Jadi emang banyak banget ya selama lu kerja di tol tuh, pengalaman lu masih banyak sebenarnya. Masih banyak sebenarnya, cuman tuh kali ini cukup segini aja dulu dah. Iya. Nah, mungkin teman-teman nih kalau ada yang mau tahu lebih lanjut boleh banget langsung cek ke Instagramnya Koplok. Di mana tuh kalau boleh tahu? Instagram lu ya. Koplok Konslet. Boleh, nanti ada tuh linknya di deskripsi gue taruh ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kurang jelas apa mau nanya-nanya, langsung aja hubungin ke Mas Andri nih atau Koplok. Kayak boleh ada yang bertanya lagi aja. Udah sih cukup jelas ya semuanya. Oh ini sih. Boleh buat ini Cok. Mungkin ada yang nih tips-tips buat aman berkendara di tol gitu. Kalau kan nih udah mulai puasa nih, udah mulai ramai bulan arus mudik. Oh, ada sih saran nih. Boleh tuh, Bro. Ini buat teman-teman nih nanti buat di jalan. Kalau kita berkendara rata-rata kan gue cuman takut nih sama dua manusia nih. Apa tuh? Manusia yang perutnya lapar sama manusia yang pusing. Emosian. Ya. Itu manusia yang paling gue takutin. Kenapa tuh, Bro? Karena kalau perut lapar, tambahan beban hidup pusing, kita tuh mikir pendek. Oh gitu ya. Itu kita bawa mobil, rata-rata kecelakaan itu human error. Emang si manusianya error, Iya. bukan kita nyalain, emang kitanya. Jadi saran gue sih patuhi rambu lalu lintas, taatin peraturan-peraturan yang ada, terus juga baca doa lah, minimal lah kita baca doa sebelum berkendara. Jadi kita selalu ingat gitu, nggak mikirin. Kalau lapar ya langsung makan deh. Iya, mending berhenti nyari rest area. Makan gitu deh, ya. makan. Ngantuk juga. Iya, ngantuk langsung rest area deh. Jangan dipaksain. Dah, saran gue itu aja. Kalau pusing ngopi dulu. Ngopi dulu kali. Iya, udah gitu. rest area dah, istirahat dulu dah gitu. Oke, gimana tuh teman-teman cerita dari Bang Andri nih atau Bang Koplok? Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil khususnya buat gua. Dan buat teman-teman mungkin ada pengalaman juga nih di tol, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya kritik atau saran juga boleh banget nih, biar kita makin maju dan berkembang, tulis di kolom komentar juga ya. Cik, mungkin ada yang menurut tambahin? Untuk bagi kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan dan dijauhkan dari goda-godaan teman-teman kalian yang ngajakin ke warteg, minum es teh manis, atau minum nutrisari, apalagi di tengah-tengah hari ya.
Oke, sekali lagi ngucapin terima kasih banyak Pak. Sama-sama Rek. Udah mau datang dan Sama-sama. udah mau ceritain Sama-sama. pengalaman lu nih. Sama-sama. Mohon maaf kalau salah kata, gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.